Kamera fokus, fokus. Halo Bang Garis, welcome to Garis Pandang. Oke, Pat, di episode ini kita mau ngomongin apa nih? Ngomongin orang ya? Ya namanya juga manusia ya, ngomongin orang lah. Masa ngomongin sapi? Ya. Nah, hari ini kita mau ngomongin politik. Enggak dong, Pak. Enggak ya? Enggak. Hari ini mau bahas akun meme. Yeay. Oke. Oke, gue punya pertanyaan. Punya akun Instagram? Gituan punya. Buka tiap hari? Buka kayaknya. Akun Instagram yang paling lu suka apa? Akun Netflix ID itu cukup menghibur buat gue. Oh iya, Netflix ID. Netflix ID. Kadang-kadang kita pakai fotonya mereka juga tuh buat konten Instagram kita yang oren-oren. Oh iya. Iya, memang film-film Netflix Iya. banyak. Kayak kenapa kita pakai ya? Karena relatable aja, bisa Iya, dimasuk-masukin gitu-gitu kan. Nah, terus habis itu mungkin itu juga yang jadi kenapa kita ini sih ya mulai waktu itu bikin konten Instagram kita yang oren-oren tuh, yang isinya Oke. lawakan. Iya. Nah, mungkin itu kayak salah satu konten yang lebih shareable, lebih kayak orang-orang kayak enteng, gampang mencerna. Kalau misalkan orang lagi capek, habis kerja terus lu baca konten yang berat-berat kayak, aduh, ngapain sih, skip. Tapi kalau misalkan baca yang kayak cuman satu, gitu kan, kayak cuman lucu. Ya, menghibur Komen, lah. ya, Ya, tag temen gue, betul, share ke betul. temen gue. Betul. Menurut lu brand-brand bisa digituin gak sih? Ya mungkin beda, ya ada yang bisa, ada yang enggak kali ya, mungkin tergantung ya, balik lagi ke konteksnya ya. Soalnya gue kayak nggak tahu nih kalau akunnya BNN, nah itu jokesnya gimana tuh? Meme-nya gue nggak tahu. Akun meme kan sekarang banyak ya, iya kan? Coba sebutin ada apa aja? Ya banyak ya, kalau mungkin yang terkenal di Indonesia ada Dagelan, terus di luar ada 9gag gitu ya. Yang lain mungkin yang lagi naik sekarang kegoblokan Anfaedah tuh. Ya. Ada Pentols ya. Gue suka banget Pentols. Gue lagi suka banget Pentols sama e-commerce. 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 Ya, gitu. Tai lalat. Tai lalat gitu ya. Tapi belajar dari brand-brand itu, bukan brand sih mereka ya, Media account meme gitu ya. Apa yang membuat mereka bisa jadi seheboh itu? Mereka ini gak sih? Pinter aja gitu. Kayak low effort tapi resultnya sangat tinggi menurut gue. Pareto effect ya? Iya, 20-80. Oh, nice. Ya itu kayak mereka tiap hari, lu bayangin dah ngepostnya cuman kayak tambahin teks di dalam image. Terus habis itu lu cuman screen cap tweet atau Tumblr gitu. Terus habis itu lu post dengan caption kayak cuman satu kalimat. Iya. Terus habis itu orang-orang kayak rame. Benar. Ya, lo effortnya juga mungkin adalah dia tidak selamanya creating their own content, gitu kan? Nggak semua diproduksi sendiri, gitu loh. Dia bisa jadi ngambil, ya emang kebanyakan ngambil sih. Ya ada beberapa modifikasi lah. Kayak mereka ngambil kayak apa yang lagi naik sekarang gitu, kayak ngambil pop culture sih ya banyak kan. Kayak waktu itu Oprah, terus Bernie Sanders gitu. Ya. Kayak baru terjadi malamnya, besokannya udah langsung kayak meme-nya itu semua. Ya that's why juga ya mungkin itu salah satu yang bikin mereka itu ya, tadi yang bilang satu adalah mereka cepet banget keep up gitu ya, riding the wave gitu kan. Mereka langsung kayak, kejadian apa nih? Langsung bikin. Nah mungkin yang bikin gampang karena mereka bukan, bentuknya nggak company juga sih ya. Nggak ada birokrasi untuk kayak ACC gitu. Iya. Kayak ya bodo amat, kalau ini akun gue post aja langsung. Nah tapi nggak tahu kalau account yang udah gede, contohnya Dagelan misalnya, Tai Lalat, terus, nah ini nggak tahu sih, cuman setahu gue untuk Tai Lalat aja dia kan udah punya IP sendiri kan, ya kan, which is yang kemarin aja dia bisa collab sama Coldplay, berarti udah jadi satu yang gede kan sebenarnya. Tapi apalagi yang mereka lakukan nih yang bisa kita petik untuk kita terapkan ke brand-brand nih? Karena pemirsa udah nunggu banget nih, apa pelajaran yang bisa saya ambil gitu kan? Karena ini konten yang paling berisi. Gitu. Anda mau tahu jawabannya? Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Super keju. Ini kayak sebuah pembuktian kalau konten lu nggak perlu berat-berat udah. Gitu, selama relatable, selama lu tahu target audiensnya, sama kayak apa ya? Ini mereka tuh bisa nyentuh ke sampai kayak
Kalau kayak Overheard Jakarta gitu, kan dia bener-bener nyentuhnya lifestyle sehari-hari banget kan. Itu menurut gue suatu bentuk mereka sangat mengenal sama target audiensnya gitu loh, sampai kayak lu hangout di mana, tontonan lu apa, yang dikonsumsi apa, lu nongkrong di mana. Kalau delivery makanan gitu kayak makanannya apa gitu. Mereka tahu banget kolamnya di mana gitu kan. Dari lu tahu banget target audiens lu bisa bikin sesuatu yang relate sama mereka, akhirnya mereka relate, habis itu karena mereka relate, mereka willing to share gitu kan, kasih tahu ke temen-temennya, nge-tag, kayak lu bayangin kayak cuman satu tweet tuh, cuman satu post isinya teks doang tuh, komennya bisa berapa, ya kan, ada yang share ke story, ada yang share ke temen-temennya gitu kan. Kerjaan kita juga tiap hari jangan kayak gitu. Itu aja tuh ngulang tuh, kegulung tuh. Kegulung. Jadi kayak gulung tikar. Jadi mereka itu mungkin satu juga yang bisa dipelajarin dari brand, gimana mereka tahu audiensnya, terus akhirnya bikin sesuatu yang relatable gitu kan. Karena relatable tuh sebenarnya mungkin beberapa orang-orang harus tahu, kadang tuh relatable tuh gak semua orang harus relate dengan itu. Kita punya niche market atau kita punya konteks di belakangnya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan kayak e-commerce gitu ya Pak, kan mereka niche banget nih. Buat orang-orang yang kerja di e-commerce. Bener-bener meskipun gue gak kerja di e-commerce, tapi gue follow terus gue terhibur sama kontennya. Terus kayak komunitas yang mereka bentuk, mungkin kayak mereka nggak punya kayak satu grup komunitas, gue nggak tahu. Tapi kayak komunitas followersnya aja gitu, kayak kental gitu, kayak seperjuangan. Karena banyak yang sependeritaan, seperjuangan. Ya mungkin semakin maraknya e-commerce juga zaman sekarang kan, startup banyak yang kerja, jadi orang lebih menderita. Lebih banyak yang menderita. Dia yang bilang, bukan saya. Ya. Gitu. Jadi iya sih, banyak yang semakin the more you know, the more you got. Itu sih ya, maksudnya kayak kadang tuh kita cuma ngelihat sebenarnya bukan media company sih, meme account tuh cuman sebagai hiburan aja, tapi sebenarnya tuh mereka smart ass. Iya kan? Terus kayak meskipun kayak kelihatannya cuma ngepost gitu-gitu doang, sebenarnya strateginya tuh udah sangat terformulasikan dengan jelas gitu loh. Yang kayak nyentuh the right spot aja di audiensnya gitu. Nah mungkin kayak kalau misalkan mau di-replicate ke brand, itu yang harus dilakuin sih ya, kayak mengenal target audiensnya dengan sangat dalam. Jadi kayak ya sebelum itu lu lakukan research gitu, terus lu kalau stay true to your brand gitu kan, benar-benar kayak match nih. Nah di situ tuh udah swipe. Kalau udah swipe match nih. Nah di gitu ghosting deh. Hati-hati. Itu kali ya buat brand-brand gitu. Jadi itu tuh bukan cuma sekedar shit posting doang. Nah ada hal yang bisa dipelajari loh dari meme account gitu, selain mereka menghibur. Sama mereka ini juga. Ada yang cuma mikir itu meme doang kan. Mereka bisa paid promote loh. Betul. Kayak Overheard Jakarta deh kalau nggak salah. Kayak dia banyak kayak postingan biasa, kayak postingan mereka biasa gitu. Tahu-tahu bisa di swipe terus isinya itu promosi gitu-gitu. Tapi nggak bikin orang ngerasa kayak lagi, aduh gue dijualin nih gitu. Betul. Dia meramunya bener aja gitu kan, kayak ya tapi balik lagi itu karena dia udah tahu marketnya, dia udah tahu apa sebenarnya yang mau dia kasih gitu kan, jadi sharing value-nya dapat tuh dari dia ke audiens ke dia gitu. Terus ya tadi gue sempet baca juga kalau mereka promote kayak gitu pun si audiensnya selain gak ngerasa keganggu karena kontennya konten jualan, tapi juga mereka postnya sesering itu, jadi kayak mau jualan kayak gimana juga tetap aja kayak kekubur gitu lah sama post-post yang lain, nggak berasa banyak banget jualannya gitu. Nah gitu. Satu lagi nih intinya berarti consistency matters. Consistency matters gitu. Mungkin kalau itu tadi ya, kalau disimpulin gimana tuh tadi dari kamu? Curang banget yang nyimpulin gue. Intinya kalau misalkan hal-hal yang bisa kita belajar dari meme accounts ini adalah know your target audience. Jangan terpaku sama konten-konten yang kayak aduh gue harus bikin kontennya selalu insightful, harus konten-kontennya berat. Tapi sebenarnya konten yang light aja juga bisa works selama itu relatable sama target audience-nya. Terus apalagi Pat?
Itu dia, baik sekali, awesome. Jawabannya bagus banget. Semoga bisa memberikan inspirasi buat kita semua dan mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Gitu aja. Thanks guys.